Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat bolu kopi kukus. Bolu ini meskipun hanya menggunakan 2 telur, rasanya enak banget dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papku. Selamat menonton! Pertama, siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 16 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan karlo atau margarin. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, ini disisihkan dulu. Siapkan 80 ml air panas. Tuang 1 saset coffee mix, bisa diganti kopi apa saja yang penting tidak berampas. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur utuh, 100 gram gula pasir setara 6 sendok makan, 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh emulsifier, saya gunakan SP, bisa diganti TBM atau ovalet. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak kaku. Pastikan wadah yang digunakan kering, tidak terkena air atau minyak agar adonan tidak gagal mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak kaku seperti ini terlihat ya, adonannya sudah tidak turun. Lalu matikan mixernya dulu. Lalu tambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang setara 12 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Lalu tambahkan 20 gram susu bubuk setara 2 sendok makan sedang. Masukkan kopi yang tadi sudah dilarutkan. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 15 detik, tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah 15 detik, matikan mixernya dulu. Lalu ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 50 ml minyak goreng setara 3,5 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh pasta mocha, ini opsional, boleh di skip. Tujuannya agar warna bolunya lebih cantik. Lalu aduk hingga tercampur rata. Ini diaduknya pelan-pelan saja agar adonan tidak turun. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas agar adonan mudah tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan, karena kalau masih ada endapan minyak, bolunya bisa bantat atau gagal mengembang.
Setelah tercampur rata, lalu ambil sekitar 2 sendok makan. Ini akan kita gunakan membuat motif di bagian atasnya. Tambahkan pasta mocha secukupnya agar warnanya lebih gelap. Ini opsional, boleh di skip. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, lalu beri motif sesuai selera. Kemudian hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 30 menit atau sampai matang. Jangan lupa jika tutup kukusannya datar, dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan, ini sudah matang. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Ini didiamkan dulu hingga uap panasnya hilang agar mudah dikeluarkan dari loyang. Setelah uap panasnya hilang, sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolu kopi kukusnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, mengembang dengan sangat baik. Ini saya potong dulu. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Untuk aromanya, ini benar-benar harum banget, aroma kopinya semerbak. Teksturnya juga lembut banget, lembab, dimakan gak seret. Manisnya pas, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat bolu super nyoklat yang rasanya enak banget, lembut dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur utuh, 100 gram gula pasir setara 6 sendok makan, setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti TBM atau Ovalet. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Pastikan wadah yang digunakan bersih, terbebas dari air dan minyak. Jangan lupa juga gunakan telur yang fresh dan SP yang masih bagus agar adonan tidak gagal mengembang. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini, matikan mixernya dulu. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, saat ditarik masih tetap bisa jatuh. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang setara 10 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 30 gram coklat bubuk setara 3 sendok makan sedang.
Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1 saset susu kental manis setara 40 ml, 100 ml minyak goreng. Ini diaduk dulu agar adonan tidak berterbangan. Mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 30 detik, tujuannya hanya untuk mencampur saja. Setelah 30 detik, matikan mixernya dulu, lalu ratakan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan minyak di bawah adonan, karena bisa menyebabkan bolu bantat atau gagal mengembang. Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 16 cm atau bisa juga diganti ukuran 18 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan Carlo. Untuk membuat Carlo, saya pakai 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak, dan 1 sendok teh tepung terigu. Aduk hingga tercampur rata dan langsung bisa dioles seperti ini. Setelah permukaan loyang rata dengan Carlo, lalu tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, lalu ratakan dengan tusuk sate dengan diputar-putar agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Lalu hentak-hentakan sebentar dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 25 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan. Ini sudah matang. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel berarti bolunya sudah matang, lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Ini terlihat ya, bolunya mengembang dengan sangat baik, lalu keluarkan bolu dari loyang. Sampai di sini ini sudah bisa disajikan, tapi saya mau beri topping, jadi saya diamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang. Di sini saya sudah siapkan air panas secukupnya. Lelehkan 50 gram coklat batang yang sudah disisir tipis-tipis. Setelah coklat batang meleleh seperti ini, lalu siram di atas bolu. Ini sambil diratakan agar hasilnya lebih rapi. Kemudian taburi dengan mesis secukupnya. Saya taburi agak banyak agar rasanya lebih enak. Nah, ini dia bolu coklat kukusnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Ini mau saya potong dulu.
Dari potongannya ini terlihat ya kalau bolu ini lembut banget, tidak bantat sama sekali. Untuk bagian dalamnya ini kelihatan ya, teksturnya lembut, rasa coklatnya kuat banget, ditambah topping coklat dan mesis rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini saya akan share cara membuat bolu kukus yang bahannya ekonomis tapi rasanya tetap enak. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papkuk. Selamat menonton. Pertama, siapkan loyang. Olesi tipis-tipis dengan margarin ke semua permukaan loyang. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah. Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, setara 20 sendok makan sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 2 saset susu bubuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur utuh. Tambahkan 200 gram gula pasir yang sudah di blender halus. Jika kita menggunakan gula pasir yang sudah di blender, manisnya akan lebih terasa dan pada saat di mixer gula akan mudah larut. Tambahkan 1 saset vanili bubuk, setengah sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang, kental, putih dan berjejak. Setelah adonan mengembang, kental, putih dan berjejak seperti ini kelihatan ya adonannya sudah tidak turun. Lalu matikan mixernya dulu. Kemudian tambahkan 250 ml susu cair UHT dan adonan kering yang tadi sudah kita buat. Ini dimasukkannya bertahap sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Ini di mixernya tidak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dulu. Lanjut diaduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Ini diaduknya menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas agar mudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian. Satu bagian saya tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini saya ambil sedikit adonan agar coklat mudah tercampur rata. Jangan lupa coklat bubuknya sebelum digunakan diayak dulu, karena kalau tidak diayak akan menyebabkan adonan menggumpal. Lalu aduk dengan spatula hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya. Ini tujuannya agar tidak pucat. Lalu aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang semua adonan coklat ke dalam loyang. Kemudian hentak-hentakan agar udara yang terperangkap bisa keluar. Ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 10 menit. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan. Tuang semua adonan kuning ke dalam loyang. Kukus dengan api sedang selama 25 menit atau sampai bolunya matang. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk. Jika masih ada yang menempel sedikit seperti ini tidak apa-apa karena ini tanpa minyak dan margarin, pasti masih ada yang menempel. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Ini didiamkan dulu hingga uap panasnya hilang atau hangat. Setelah uap panasnya hilang atau hangat, ini terlihat bagian pinggirnya sudah ada rongga udaranya. Untuk memastikan tidak ada yang menempel, saya menyisir bagian pinggir menggunakan pisau sebelum dibalik agar bolu tidak rusak. Nah, ini dia bolu susu kukusnya sudah jadi. Ini cantik banget ya, mau saya potong dulu. Kita lihat bagian dalamnya, ini lembut banget ya. Bagian kuningnya menul-menul, lembut banget. Bagian coklatnya mirip brownies. Ini mau saya cobain dulu. Ini rasa susunya kuat, aroma coklatnya juga berasa sekali. Manisnya pas, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Semua, di video kali ini saya akan share cara membuat bolu pisang kukus yang teksturnya sangat lembut dan bikinnya gampang banget cuma pakai takaran sendok. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton. Pertama, siapkan pisang. Di sini saya gunakan 3 buah pisang ambon yang sudah matang. Kalau nggak ada pisang ambon, bisa diganti dengan pisang raja. Untuk membuat bolu pisang, gunakan pisang yang sudah matang agar aroma pisangnya lebih harum dan serat pisangnya akan terlihat lebih cantik. Lumatkan pisang dengan garpu, tapi jangan terlalu halus ya, agar pada saat dimakan pisangnya lebih berasa. Setelah semua pisang dilumatkan seperti ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur utuh, 7 sendok makan gula pasir,
Kalau kalian suka manis, bisa ditambahkan sesuai selera. Aduk menggunakan whisk hingga gulanya larut dan tercampur rata. Setelah gulanya larut dan tercampur rata, masukkan pisang yang sudah dilumatkan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, siapkan saringan. Masukkan 11 sendok makan tepung terigu protein sedang. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Masukkan 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking soda. Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 10 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini saya aduk lagi dengan spatula untuk memastikan tidak ada endapan minyak. Kalau masih ada endapan minyak, nanti bolunya bisa bantat. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 18 cm. Olesi tipis-tipis dengan margarin ke semua permukaan loyang. Setelah semua permukaan loyang rata dengan margarin, taburi tipis-tipis tepung terigu ke semua bagian permukaan loyang. Setelah semua bagian permukaan loyang rata dengan tepung terigu, tuang semua adonan ke dalam loyang. Lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 25 menit. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel pada tusukan, berarti bolu sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan bolu dari kukusan. Ini didiamkan dulu sebentar hingga uap panasnya hilang. Keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu pisang kukusnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget. Ini mau saya potong dulu. Ini kelihatan ya, teksturnya lembut banget. Serat pisangnya cantik banget. Dimakan gak seret, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.